Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman hidup harian kita, tidak dapat kita sangkal bahwa salah satu ketakutan yang mungkin sulit untuk kita terima dalam hidup ini adalah ketika kita ditolak dengan berbagai alasan. Ditolak karena pekerjaan, pendidikan, relasi dengan pasangan, atau bahkan dengan keluarga kita sendiri. Pengalaman ini tentu membuat kita merasa sedih, kecewa, marah, atau bahkan menganggap bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Berhadapan dengan situasi seperti ini barangkali membuat situasi hidup kita menjadi berantakan dan tentu merusak relasi kita dengan Tuhan. Pengalaman ditolak pernah dialami Yesus. Ia ditolak oleh orang-orang Samaria karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, sangat marah akan kenyataan ini dan bahkan ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka. Saudara, melihat reaksi para murid yang berlebihan, Yesus berpaling dan menegur kedua muridnya dan pergi ke desa lain. Yesus tidak mengutuk orang-orang Samaria seperti yang diinginkan kedua muridnya. Yesus tidak membenci orang yang telah menolaknya. Sebaliknya, Yesus justru mengajak para muridnya untuk memiliki sikap sabar, tabah, dan pengampunan ketika ditolak atau tidak diterima. Bagi Yesus, saudara, konsekuensi dari salib adalah bersiap untuk ditolak, bahkan dikhianati. Namun di balik itu, ada rahmat, sukacita, dan keselamatan bagi semua orang. Yesus menghendaki agar para murid yang telah memilih untuk mengikutinya memiliki hati yang selalu memberi kesempatan bagi orang lain untuk bertobat dan berbalik pada jalan Allah tanpa ada unsur balas dendam dan penghakiman. Saudara terkasih, melalui bacaan hari ini, kita diundang untuk belajar meneladani sikap Yesus dalam menghadapi situasi seperti ini. Ia tidak marah ketika ditolak dan bahkan Yesus tidak mengutuk mereka yang menolaknya. Sebaliknya, Yesus meminta kita untuk menghadapi situasi penolakan dengan kasih dan kesabaran. Bagi mereka yang tinggal dalam kasih dan kesabaran, akan memperoleh cinta yang berlimpah dari Allah, yakni karunia keselamatan kekal. Sedangkan mereka yang selalu menyimpan amarah dan dendam dalam hatinya akan mendatangkan persoalan dalam dirinya sendiri dan tidak akan pernah mengalami cinta dan kemurahan hati Yesus dalam dirinya. Semoga kita belajar mengampuni dengan tulus hati dan jangan ada menyimpan dendam dalam hati kita. Marilah kita berdoa.
Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas setiap kesempatan hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami setiap hari. Kami mohon agar kiranya Engkau mengajari kami untuk setia pada jalan perintah-Mu, dan hindarkanlah kami dari sikap dendam dan penuh amarah ketika kami ditolak. Tuntunlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam peziarahan hidup kami di dunia ini, agar kelak kami boleh menikmati kebahagiaan kelak dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.